selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Sistem IoT Portable untuk deteksi pencemaran air di sekitar kawasan industri. Perkenalkan, nama saya Christian Tangga dengan NIM 01010049. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian rangkaian. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Renaldo dengan NIM 2001010037. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang cara kerja alat. Berikut nama saya Gipara Kaunraja Purba dengan NIM 2301011004. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai IoT. Perkenalkan, nama saya Ron Indra Manik dengan NIM 2101000058. Di sini saya sebagai akan menjelaskan kode program. Oke, saya Vijay Siregar dengan NIM 2201010026. Di sini saya akan menjelaskan analisis data. Ini saya akan menjelaskan rangkaian dari penelitian kami yang di mana kami di sini menggunakan microcontroller ESP32 untuk pengiriman data dan pengolahan data dikirim ke dalam IoT serta untuk mendukung komponen-komponen lain menjadi satu kesatuan. Dalam rangkaian ini juga terdapat ada namanya RTC, yang dimana fungsi RTC ini untuk menentukan atau mengatur waktu secara real time, dan juga di sini kita menggunakan OLED. Berikutnya kita juga menggunakan yang namanya adapter micro SD. Lalu di sini kita menggunakan 3 sensor, yang dimana sensor yang kita gunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama untuk mengukur pH, kita menggunakan sensor pH. Lalu kita menggunakan sensor suhu yang bisa masuk ke dalam air atau water residence. Selanjutnya sensor yang ketiga itu kita menggunakan sensor untuk mengukur kekeruhan. Nanti akan dijelaskan mengenai cara kerjanya. Lalu di sini kita menggunakan project board, ada 2 buah untuk menentukan lebar dan banyaknya titik-titik poin yang ingin kita gunakan. Juga kita di sini menggunakan 3 jenis kabel jumper, yaitu jumper mel, lalu mel dan 2 jenis lainnya. Baik. Oh ya, mungkin satu lagi ada komponen yang ketinggal. Di sini kita menggunakan resistor. 1 resistor untuk sensor suhu air karena dia menggunakan resistor untuk kestabilan tegangan. Kita menggunakan resistor 1 kilo ohm. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja dari alat yang kami bikin. Pertama-tama, sensor pH berfungsi untuk mengukur kadar pH air, dan juga sensor TDS untuk mengukur kekeruhan air, dan juga sensor suhu untuk mengukur suhu air. Dari ketiga sensor ini, data akan dikirimkan kepada ESP32 dan kemudian akan disimpan di dalam micro SD. Kemudian data tersebut akan tampil di OLED. Dari data yang didapat dari ketiga sensor ini akan ditampilkan secara real time menggunakan IoT jika terhubung ke internet. Baik, pada proyek ini kami menggunakan sistem tertanam IoT menggunakan ThingSpeak. Jadi pada ThingSpeak ini kami membuat 3 field chart, yang dimana pertama itu ada chart untuk kualitas air atau pH. Kemudian pada chart kedua ada pada kualitas air TDS, kemudian pada kualitas air turbidity. Nah, jadi kami menggunakan ThingSpeak bersistem analog read. Dan berikut adalah simbol-simbol dari status dari ketiga chart tadi. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian hasil. Nah, di sini hasilnya itu untuk sensor pH, suhu dan TDS. Nah, di sini untuk nilai maksimalnya itu di sensor pH berada di 7,55, di sensor suhu berada di 30,8, dan TDS ada di 188.
sedangkan minimumnya itu berada di nilai 7, di sensor suhu berada di 25,8, serta di TDS ada 176. Berikutnya ANOVA. Nah, untuk ANOVA ini di nilai F-nya itu berada di 35693,74. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dari nilai tingkat yang signifikan, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara parameter pH, suhu, dan TDS yang diukur. Di sini ada diagram pH air yang dimana nilainya itu dapat dilihat pada gambar. Diagram suhu juga begini. Gambarnya dapat dilihat untuk nilai maksimumnya itu berada di atas 30 dan minimumnya berada di angka di bawah 26. Untuk diagram kualitas air, nilai maksimumnya berada di 188 pada jam 14 dan nilai minimumnya berada di 176 pada jam 3 sampai jam 5. Untuk analisisnya itu sistem IoT portable mampu memantau pH, suhu, serta TDS secara real time dan kontinu dengan kinerja yang stabil. Nilai pH berada pada kisaran 7,00 sampai 7,55. Suhu air berfluktuasi sesuai perubahan waktu, yaitu 25,8 sampai 38 derajat Celcius, serta TDS yang relatif stabil di 176 sampai 188 ppm, menunjukkan kondisi air masih aman. Saya akan menjelaskan kode program kami. Kami menggunakan beberapa library sebagai berikut. Ini ada wire RTC, ada Fruit GX sampai ThinkPad. Kemudian di sini kami ada inisiasi channel di IoT kami. Kemudian langsung saja jadi sebelum kami merangkai, kami melakukan kalibrasi sensor terlebih dahulu. Jadi kalibrasi itu adalah untuk menyesuaikan dan memverifikasi akurasi pembacaan sensor. Kemudian di file data, di file setupnya di RTC, inisiasi if untuk memulai, RTC begin. Kemudian serial print untuk mencetak, RTC tidak ditemukan. Kemudian ada RTC if RTC loss power. Kemudian di OLED-nya begitu juga, inisiasi if display begin memulai. Kemudian di serial print LN-nya untuk menampilkan OLED tidak ditemukan. Kemudian di DS 8B20 juga di SD card untuk menyimpan programnya. Inisiasi if SD MNC begin untuk memulai. Serial print LN untuk menampilkan gagal inisiasi SD card. Oke, jadi di bagian akhir program kami menggunakan delay 15.000 atau 15 sekon. Terima kasih. Berikutlah tadi dari penjelasan mengenai rangkaian yang telah kami teliti dan kami telah mengambil data. Sekian dari kami kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. God down.